Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa channel kajian Kitab TV, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa di channel kajian Kitab TV. Tentunya dan mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala serta karunia sihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Baik para sedulur sekalian, pada kesempatan hari ini kami akan menyajikan sebuah ilmu yang luar biasa, yang begitu dahsyat, yang sangat kita butuhkan, terutama mengenai nasib kita nanti fi yaumil akhirah. Sedulur sekalian, siapa yang tidak mendambakan syurga, siapa yang tidak menginginkan dirinya terbebas dari api neraka, dirinya tidak mampir dulu ke neraka, siapa? Semua pasti ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan abadi di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedulur sekalian, kalau waktu itu kita pernah memberikan sebuah hadis tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita terbebas dari siksa kubur. Nah, pada kali ini kita akan menyuguhkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Tafsir As-Sawi, Tafsir As-Sawi, ini adalah sebuah tafsir syarah dari tafsir Jalalain. Nah, sedulur sekalian, apa yang kita akan sajikan, hadis apa yang kita sajikan pada kesempatan kali ini? Kita akan menyajikan sebuah hidangan lezat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama hidangan yaitu ataqah. Apa itu ataqah? Ataqah secara bahasa artinya pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari neraka, wahai sedulur sekalian. Maksudnya Rasul menyajikan sebuah pembebasan diri kita dari api neraka. Masya Allah, begitu sayangnya Rasul kepada kita. Nah, pembebasan kita dari neraka tersebut dengan cara apa? Nah, di sini di hadis ini Rasulullah bersabda. Mari kita lihat hadisnya. Ini di kitab Tafsir As-Sawi, Hasyiyah As-Sawi, yaitu syarah dari tafsir Al-Jalalain. Nah, di dalam surah Al-Ikhlas, tafsir surah Al-Ikhlas, Imam As-Sawi menyajikan sebuah hadis Rasul di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'aha", maksudnya man qara'a surat Al-Ikhlas mi'ata alfi marrah, 100.000 kali. 100.000 kali. Catat sedulur, baca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali. 100.000 kali bukan jumlah yang sedikit, tapi ini amatlah murah, karena khasiatnya adalah sebagai ataqah minan nar, pembebasan diri kita dari api neraka kelak. Masya Allah. Siapa orang yang membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, faqad ishtara nafsahu minallah, maka sungguh itu orang telah membeli dirinya untuk Allah. Maksudnya dia udah tebus, dia udah beli nasibnya nanti kepada Allah di yaumul akhirah, agar tidak dimasukkan ke neraka. Wa nada munadin min qibalillahi ta'ala fi samawatihi wa fi ardihi. Dan tatkala itu ada suara yang memanggil dari arah Allah Ta'ala, dari langit-langit Allah dan dari bumi Allah.
ala inna fulanan atiqullah. Diserukan bahwasanya ingatlah ini nih orang yang ini yang tadi udah membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, itu adalah atiqullah, atiqum minallah. Ini adalah orang yang udah terbebas, ya, udah mendapat pembebasan dari Allah dari api neraka. Subhanallah. Faman kana lahu fahiya ataqatun minan nar. Ini adalah ataqah minan nar, ya. Ini ataqah minan nar. Jadi ataqah kubra. Ini ataqah kubra, pembebasan besar dari api neraka itu dengan cara membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali, ya. Nah, ini disebut ataqah minan nar. Lakin akan tetapi bisyarti alla yakuna alaihi hukukun lil ibad. Dengan syarat itu orang yang sudah melakukan ataqah, baca kulhu 100.000 kali, itu dia tidak ada tanggungan, tidak ada hak-hak adami yang tersangkut paut padanya. Ya, misalkan dia zolimin orang, dia apain orang, itu nggak termasuk tuh. Itu urusannya ribet. Kalau urusan nama makhluk, urusan nama manusia, harus kita minta redha-nya, minta halalnya, minta maafnya, ya. Nggak bisa. Maka sedulur sekalian, hukukul adami mari kita bereskan agar perjalanan kita itu lempeng, perjalanan kita itu mulus menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah tips yang luar biasa, dahsyatnya, sangat teramat tinggi, yaitu ataqah minan nar. Ya, ini kalau di Betawi, ya, itu istilahnya khatam kulhu. Khatam kulhu, ya. Jadi biasa itu orang datang ke kiai, datang ke ustadz, datang ke ulama, minta dikhatamin kulhu, ya, minta dikhatamin kulhu. Dan ini bukan pekerjaan ringan, karena 100.000 kulhu, ya, dengan wudu, ya, bukan dengan tanpa wudu, ini dengan wudu, ya. Nah, ini kiranya nanti bisa ada mengupah di sini. Ya, kita bayar jasa sang ustadz, sang kiai untuk mengkhatamkan kulhu untuk almarhum ayah atau almarhum ibu atau almarhum keluarga siapa yang kita inginkan. Namun tadi bisyarti alla yakuna lahu alla yakuna alaihi hukukun lil ibad. Jangan sampai itu mayit ya ada sangkutan, ya, urusan hukukul adami, urusan kepada manusia. Itu diselesain dulu. Nah, ataqahnya baru bisa aktif, ya. Ataqahnya baru bisa aktif. Nah, ini bisa diamalkan sedulur. Khususnya untuk diri kita. Diri kita dulu ataqahin. Diri kita diataqahin. Baru bisa mengataqahkan orang. Nah, sedulur yang ayahandanya, ibundanya telah tiada, bisa mengataqahkan ayah kita, bisa mengataqahkan ibunda kita dengan syarat tadi, ya, urusan-urusan almarhumnya itu sudah dibenahi dulu, ya, yang menyangkut paut pada orang lain. Dan juga kita yang mengataqahkan harus sudah mengataqahkan diri kita sendiri dulu sebelum mengataqahkan orang lain. Sedulur, itu sekiranya yang bisa kita amalkan untuk nasib kita di yaumul akhirah kelak. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan serta rahmat Allah yang begitu luas, melebihi luasnya dosa-dosa hambanya. Sekian sedulur wal afwa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.